Sidang pelecehan seksual Heri Wirawan. Pada hari ini, Senin, tanggal 31 Oktober 2021, sidang perkara pidana akan dilaksanakan pada hari ini. Sebelum memulai persidangan, kami akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan peraturan dan harus diikuti oleh seluruh yang hadir dalam persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, semua pihak yang berhubungan duduk sopan dan tertib dalam ruang sidang. 2. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim untuk memelihara ketertiban. 3. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus A. Sopan dan tertib di tempatnya masing-masing. B. Memberi hormat kepada hakim apabila keluar dan masuk ruangan persidangan. 5. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim sidang. 6. Segala bentuk alat komunikasi harus dinonaktifkan atau dimatikan. Jaket dan topi harus dilepas. 7. Untuk siapapun dilarang makan dan minum, serta merokok di ruang sidang. 8. Anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah tidak diperkenankan menghadiri persidangan kecuali ditentukan oleh ketua sidang. 9. Di dalam ruang sidang dilarang membawa senjata api, sajam atau benda yang dapat membahayakan sidang. 10. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan tidak dapat melakukan penggeledahan di ruang sidang. Apapun yang dijelaskan dalam nomor 9. 11. Siapapun yang melanggar tata tertib sidang dan telah ditegur oleh hakim ketua, namun masih diulang, hakim ketua berhak untuk mengeluarkan sang pelaku. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana PL 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 989 garing pidana khusus garing 2021 garing 12 MIPA 1 atas nama terdakwa Heri Wirawan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah saudara terdakwa sudah siap? Ya, Yang Mulia, terdakwa sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, kalau begitu terdakwa dipersilakan untuk maksud saya, jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan kali ini. Siap, Yang Mulia. Panitera, tolong panggilkan terdakwa. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara bagaimana yang telah terdapat di dalam berbagai acara pemeriksaan. Nama saudara Heri Wirawan, tempat tanggal lahir Garut, usia 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, alamat Kampung Biru, RT 03 RW 04, Kelurahan Sago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Agama Islam, pekerjaan pengajar. Apakah identitas saudara terdakwa sudah sesuai dengan yang program? Benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia.
saya ditemani oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Mila, Hedi, dan Rayhan. Maksud saya saudara Mila, Rayhan, dan Amel. Apakah betul mereka penasihat hukum terdakwa? Benar ya, mulia. Baik. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu pengacara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Iya, majelis hakim yang berhormat, kami membawanya. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan dakwaan oleh saudara jaksa penuntut umum. Pertama, terdakwa Heri Wirawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 orang. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas hukuman mati. Ketiga, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kelima, membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Baik, sudah saya terima dakwaannya. Dan untuk saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Ya, mulia, saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan pemberatan atau keberatan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum? Untuk hal itu saya serahkan kepada penasihat hukum. Baik. Penasihat hukum, apakah saudara mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum? Majelis hakim yang berhormat, kami mengajukan keberatan terhadap dakwaan. Baik, karena penasihat hukum mengajukan keberatan, maka diajukan banding. Maaf Baik, ya, mulia. Pertama, hukuman mati tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan yang kedua, terdakwa sudah merasa menyesal atas apa yang dilanggar. cukup itu penasihat hukum. Iya ya, mulia. Baik, apakah saudara penuntut umum mengajukan keberatan terhadap terdakwa terhadap banding dari penasihat hukum? Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah saudara penuntut umum mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau banding dari saudara penasihat hukum? Baik. Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan keberatan terhadap penasihat hukum. Baik, karena jaksa penuntut umum tidak mengajukan keberatan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi pada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksinya. Baik, saudara terdakwa dipersilakan untuk pindah tempat di samping penasihat hukumnya. Dan selanjutnya, jaksa penuntut umum, ada berapa saksi yang akan dihadirkan pada persidangan kali ini? 4 orang saksi yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi pertama dalam sidang kali ini. Baik, yang mulia. Panitia mohon hadirkan saksi 1 dengan NIK
3522 1971 0505 0001 atas nama Selvi Afrita Yulianti. Untuk saksi dengan nama Selvi Afrita Yulianti diharap masuk dalam persidangan. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi, bagaimana yang telah terdapat di dalam badan acara pemeriksaan. Maaf, badan acara pemeriksaan. Nama saudara Selvi Afrita Yulianti, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 31 Mei 1996, usia 34 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Ngepet, RT 01, RW 01, Kecamatan Padengan, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan guru magang. Apakah benar identitas saksi seperti yang tertera? Ya, yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Ya, yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia bersumpah? Saya bersedia, yang mulia. Baik, kepada petugas kolonial berikan nomor 2. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji akan menjadi saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk untuk saksi dan kepada kolonial untuk kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Maka dari itu, kami berharap pada saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dan bagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Benar, yang mulia. Saya mengetahuinya terkait pemerkosaan terhadap korban. Saudara saksi, apakah benar anak Anda yang menjadi korban pemerkosaan dari Wirawan? Benar, yang mulia. Anak saya korban dari Wirawan. Dari mana saudara mengetahui atas tindakan terdakwa? Saya mendengarkan cerita langsung dari anak saya, yang mulia. Bagaimana reaksi saudara atas tindakan terdakwa kepada anak saudara? Saya kaget dan marah atas tindakan yang diperbuat oleh terdakwa terhadap anak saya, yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan atas terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak saudara. Pada saat itu, anak saya pulang malam. Ketika ditanya, dia malah menangis. Saya mengetahui tindakan dari terdakwa dari anak saya, bahwa terdakwa telah menutupi anak saya dengan cara memerintahkan anak saya untuk memecat terdakwa. Dan anak saya sempat menolak. Namun, terdakwa memberikan iming-iming kepada anak saya akan menjadikan polisi wanita apabila sudah lulus. Karena ketidakberdayaan anak saya untuk
Dan maaf karena ketidakberdayaan anak saya. Mohon maaf saya ulangi. Ya. Karena ketidakberdayaan anak saya. Anak saya menghormati gurunya, sehingga terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak saya selama anak saya menjadi santri pesantren Tahfiz Madani Kota Bogor. Pada jam berapa anak saudara pulang? Jam 1 yang mulia. Apakah ada keluhan lain yang ingin disampaikan? Selama anak saya menjadi santri pesantren terdakwa, anak saya tidak pernah mendapatkan ijazah komunitas. Bukan saya yang mulia, izinkan saya menyanggah. Menurut kesaksian tersebut hanya bersumber dari cerita salah satu dari korban. Saya tidak menerima pernyataan tersebut. Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Tetapi saya tetap tidak setuju. Kenapa? Kalau begitu kita lihat dari barang bukti dan saksi ahli yang akan dihadirkan. Apakah masih ada keluhan lain yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Bagaimana jaksa? Apakah ada pernyataan atau pertanyaan pada saksi? Tidak ada yang mulia. Dan ada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan, pernyataan atau sambungan untuk saksi? Sudah cukup yang mulia. Dan untuk saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, saksi boleh memberikan permohonan. Terima kasih. Baik, untuk saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi kedua siap untuk dihadirkan dalam persidangan kali ini? Siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi kedua dalam persidangan ini. Baik, Yang Mulia, Panitra mohon hadirkan saksi 2 dengan NIK 3522-0265-1004-0002 atas nama Oktavia Putri Rahma. Untuk saksi dengan nama Oktavia Putri Rahma diharap masuk dalam persidangan. Baik, untuk saudara JPU, jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan tentang identitas saudara saksi, sebagaimana yang telah terdapat di dalam berbagai acara pemeriksaan. Nama saudara Oktavia Putri Rahma, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 25 Oktober 1980, umur 41 tahun. Jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Gading, RT 3, RW 1, Kecamatan Tambarrejo, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah benar identitas saksi seperti yang tertera? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan kali ini? Siap yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik, pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi
sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, dipersilakan untuk bersaksi dan kepada dua nyawa untuk kembali ke tempatnya. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Benar, saya kenal juga. Izin bertanya pada saksi yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya, saya mengetahui tentang anak saya yang menjadi korban pelecehan seksual oleh terdakwa Sri Irawan. Baik, coba saudara jelaskan kondisi korban saat ini. Anak saya sekarang sudah memiliki anak saya sekarang sudah memiliki bayi yang sekarang usianya sudah 2 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan sekarang berada di pondok pesantren. Izin bertanya kepada saksi yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda bisa mengetahui kejadian pelecehan terhadap anak Anda? Saya mengetahui kejadian tersebut ketika saya diberitahu oleh saksi. Saya juga diberitahu oleh korban 1 bahwa anak saya telah menjadi korban pelecehan seksual. Baik, pada bulan apa Anda diberitahu oleh anak Anda? Pada awal bulan Mei 2021 yang lalu. Lalu apakah Anda juga mengetahui sebelumnya bahwa anak Anda benar? Tidak, saya tidak mengetahui. Kenapa Anda bisa tidak mengetahui sebelumnya bahwa anak Anda sedang hamil? Apakah tidak terdapat tanda-tanda mencurigakan pada diri anak Anda? Tidak sama sekali, karena ketika anak saya pulang ke rumah dari pesantren tersebut, anak saya kesehariannya seperti biasa, tidak murung ataupun sedih. Bagaimana umur pasti dari anak saudara korban? Hingga anak saya sekarang ini sudah berusia 2 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Apakah Anda punya kesaksian yang lain selain Anda? Dua, saya mengetahui kontrakan terdakwa yang beralamat di Cibiru Hilir. Tempat itu adalah tempat berdiamnya santri yang hamil serta santri yang melahirkan. Baik. Apakah ada keterangan tambahan yang ingin disampaikan oleh saksi? Sudah cukup yang mulia. Baik. Apakah ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum? Siap yang mulia. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik. Kalau begitu, saksi dapat kembali ke tempatnya dan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Baik, sidang kita lanjutkan. Jaksa penuntut umum, apakah saksi ketiga sudah siap untuk dihadirkan dalam sidang kali ini? Siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi ketiga dalam persidangan ini. Baik, Yang Mulia Panitra, mohon hadirkan saksi 3 dengan NIK 3522 1954 03 05 0002 atas nama Yurika Rahmawati. Untuk saksi dengan nama Yurika Rahmawati diharap masuk ke dalam persidangan.
saksi sudah siap. Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara, bagaimana yang terdapat di dalam badan acara pemeriksaan. Nama saudara Yurika Rahmawati, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro 14 Maret 1989 dan usia 32 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegaraan Indonesia, alamat Desa Sonorejo, RT 05, RW 02, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, kerjaan penjaga di pesantren Manarul Huda. Apakah benar identitas saksi seperti yang tertera? Benar yang mulia. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Iya yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah? Iya yang mulia, bersedia. Kepada petugas Rohani Awang untuk mengambil sumpah. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya akan menjadi saksi saya akan menjadi saksi dalam perkara ini, dalam perkara ini, akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, kepada saksi bisa duduk dan kepada petugas Rohani Awang bisa kembali ke tempatnya. Untuk saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat didakwa dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Iya yang mulia, saya mengerti. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya kenal. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahui terkait korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah anak korban 9, yaitu kelas 2 SMA yang sedang hamil, dan anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 5. Akan tetapi saya tidak mengetahui umur para korban tersebut. Saudara saksi, apakah benar saudara kakak dari terdakwa? Ya yang mulia, benar. Dari mana saudara mengetahui atas tindakan terdakwa? Saya mengetahuinya saat saya dipanggil oleh terdakwa ke Yayasan Manarul Huda, dan terdakwa memberitahukan pada saya bahwa anak korban 9 sedang hamil, dan anak korban 1, anak korban 2, dan anak korban 5 adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Bagaimana reaksi saudara atas tindakan terdakwa terhadap para korban? Saya kaget dan tidak menyangka karena mohon maaf, saya kaget dan tidak menyangka Baik, coba saudara jelaskan atas terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap para korban. pada saat itu, pada bulan Mei 2020, mohon maaf yang mulia, saya mengetahuinya pada saat itu bulan Mei 2021 saya dipanggil oleh terdakwa ke Yayasan Manarul Huda. Terdakwa memberitahukan pada saya bahwa ada anak korban yang sedang hamil, dan saya saat itu dan tidak menyangka bahwa adik saya melakukan
yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Gimana jaksa? Apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Lalu, baik. Izin bertanya kepada saksi yang mulia. Apakah saksi mengetahui tentang waktu rinci atau tanggal pasti tersangka bercerita kepada saudara? Saya lupa, akan tetapi saya ingat bahwa terdakwa memberitahu atau menceritakan pada saya pada bulan Mei 2021. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saksi? Benar ya mulia. Apakah saksi keempat siap untuk menghadiri persidangan? Siap yang mulia. Baik. Saksi ketiga boleh meninggalkan ruang persidangan. Baik, kalau begitu, jaksa boleh dipanggil saksi keempat. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan saksi keempat dengan NIK 3522 2051 0603 0601 atas nama Rindi Insani. Untuk saksi dengan nama Rindi Insani diharap masuk dalam persidangan. Baik, pada saudara jaksa, di sini saksi seperti apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saksi sebagaimana yang terdapat dalam bagian acara pemeriksaan. Nama saudara Rindi Insani, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 10 Juni 1986, usia 35 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Alamat Desa Mbetet, RT 02 RW 01, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Apakah benar identitas saksi seperti yang tertera? Ya yang mulia. Baik. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya yang mulia. Baik, kepada petugas Waniawan, silakan. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, pada saksi boleh duduk dan kepada petugas Waniawan memberi keterangannya. Baik, saudara saksi, saudara telah berjanji untuk agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudara terbukti melakukan atau memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Ya yang mulia. Saya mengetahui tentang persetubuhan oleh terdakwa yaitu mohon maaf yang mulia. Saya mengetahui tentang persetubuhan pada korban yaitu anak saya oleh terdakwa. Saudara saksi, apakah benar anak Anda yang menjadi korban pemerkosaan dan menjadi wirawan? Ya yang mulia.
Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara kerusuhan dalam persidangan ini? Mohon maaf, dari mana saudara mengetahui atas tindakan terdakwa? Dari adik saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara atas tindakan terdakwa kepada anak saudara? Saya kaget dan marah ketika melihat anak saya yang menjadi korban. Baik, coba saudara jelaskan atas terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak saudara. Awalnya saya tidak tahu yang mulia. Saya diberitahu oleh adik saya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 bahwa anak saya menjadi korban oleh terdakwa tentang persetubuhan. Baik. Bagaimana jaksa? Apakah ada pertanyaan lain untuk saksi? Tidak ada yang mulia. Baik. Pada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar ya mulia. Baik, saksi dapat kembali ke tempatnya dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, jaksa penuntut umum, apakah korban siap untuk dihadirkan? Sudah siap yang mulia. Ada berapa korban yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? Ada 2 korban yang mulia. Baik, silakan dihadirkan korban pertama dalam ruang sidang. Baik yang mulia, Panitera mohon hadirkan saudara korban dengan NIK 3522195008040001 atas nama Siska Astuti. Untuk korban dengan nama Siska Astuti diharap masuk ke dalam sidang. Baiklah, untuk korban saya akan menanyakan tentang identitas sebagaimana yang terdapat di dalam badan acara pemeriksaan. Nama saudara Siska Astuti, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 10 Agustus 2004 dan usia 18. Jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, alamat Purworejo, agama Islam, pekerjaan pelajar. Apakah benar identitas korban seperti yang tertera? Iya, benar yang mulia. Baik. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya menjadi saksi dalam perkara ini, saya menjadi saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk untuk korban dan petugas rohaniawan kembali ke tempatnya. Saudara korban, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut, dan untuk itu kami berharap agar saudara korban memberikan keterangan yang sebenar-benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat dirancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Dia kenal yang mulia. Apakah benar Anda adalah korban dari terdakwa? Dia benar yang mulia. Bagaimana perasaan Anda terhadap perlakuan terdakwa terhadap Anda? Saya saat itu ketakutan sekali. Bagaimana kronologi kejadian pelecehan yang dilakukan terdakwa?
pada tahun 2016 di pesantren Manarul Huda. Pada jam 3 saat itu saya sedang tertidur dan terdakwa menghampiri saya dan mencium bibir dan memeluk saya. Saat itu saya ketakutan dan kaget. Dan terdakwa maaf yang mulia. Dan terdakwa memaksa melepas celana dan meraba kemaluan dan payudara. Dan saat itu terdakwa menggigit saya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur. Pada tanggal berapa terdakwa melakukan hal tersebut? Saya lupa yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Ya. Saya ingin mendengar kesaksian korban. Baik, silakan. Bagaimana bisa Anda lupa tanggal pastinya terjadi kejadian, sedangkan Anda mengingat jam kejadian? Korban sudah mencoba semaksimal mungkin untuk menceritakan kejadian tersebut. Tapi saya masih menyangga mengenai hal yang saya sangka tadi. Jika korban lupa tanggal kejadiannya, hal tersebut tidak akan merubah kesaksian korban, karena yang kita perlukan adalah kronologi kejadiannya. Baik. Apakah ada pernyataan atau sanggahan dari pihak jaksa penuntut umum dan pihak penasihat hukum? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik. Korban sudah bisa meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah mohon untuk dikecilkan suaranya sebentar. Baik. Untuk saya ulangi pertanyaan saya tadi. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan korban keduanya? Sudah yang mulia. Silakan kami mendatangkan korban kedua. Baik. Silakan dihadirkan korban kedua. Baik yang mulia, Panitra mohon hadirkan saudara korban dengan NIK 3522186506050001 atas nama Rianti Eka Dwi Saputri. Untuk korban dengan nama Rianti Eka Dwi Saputri diharap masuk ke dalam ruangan persidangan. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara korban, bagaimana yang terdapat di dalam badan acara pemeriksaan. Nama saudara Rianti Eka Dwi Saputri, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 25 Juni 2005, dan usia 17 tahun. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Alamat Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Agama Islam, pekerjaan pelajar. Apakah benar identitas korban seperti yang tertera? Benar yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas penunjangwan agar mengambil tempat. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya sebagai saksi saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saksi, maaf, korban bisa duduk dan petugas penunjangwan bisa kembali ke tempat. Baik, saudara korban, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut.
Dan untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat didakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal yang mulia. Apakah benar Anda adalah korban dari terdakwa? Iya benar yang mulia. Bagaimana perasaan Anda terhadap perlakuan terdakwa pada Anda? Saya sangat saya sangat ketakutan terhadap perlakuan terdakwa terhadap saya. Apa yang membuat Anda ketakutan pada saat itu? Saya trauma terhadap perilaku yang diberikan terdakwa terhadap saya. Izinkan saya bertanya kepada korban yang mulia. Baik. Memang apa yang dilakukan terdakwa kepada Anda? Mulanya sekitar bulan Juni pada tahun 2019 sekitar jam 1 malam di pondok pesantren Manarul Huda. Terdakwa menyuruh saya memijat di ruang tamu dan terdakwa bercerita tentang masa kecilnya dan bilang kepada saya akan membiayai saya sampai kuliah. Terdakwa meminta saya untuk berpindah ke kamar tidur terdakwa dan terdakwa menyuruh saya untuk tiduran. Terdakwa, mohon maaf yang mulia, Baik. terdakwa menyuruh saya untuk tiduran dan melepas celana yang saya kenakan dan sarung yang dikenakan. Lalu terdakwa mencium bibir saya dan meniti tubuh saya dan menyetubi saya. Apakah saudara tidak menolak ajakan si terdakwa? Saya sudah berusaha untuk menolak namun tidak bisa. Apakah benar kesaksian dari saudara korban, saudara terdakwa? Benar ya, Bapak. Apakah ada pertanyaan dan sanggahan dari JPU dan PL? Cukup yang mulia. Maaf, cukup yang mulia. Baik, kalau sudah cukup, kami akhiri sidang hari ini. Baik, untuk korban bisa kembali ke tempatnya. Sidang akan kita lanjutkan dengan pemberian barang bukti dan saksi ahli ke dalam persidangan untuk menguatkan kesaksian atau dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah barang bukti dan saksi-saksi ahli sudah siap dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sudah yang mulia, izinkan saya memberikan barang bukti dan memanggil saksi ahli ke dalam persidangan. Baik, saya izinkan. Panitera mohon panggilkan saksi ahli dengan NIK 3522 1952 0405 0001 atas nama Trisya Larasati. Untuk saksi ahli dengan nama Trisya Larasati diharap untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saksi ahli bagaimana yang terdapat di dalam badan acara pemeriksaan. Nama saudara Trisya Larasati, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 12 April 2005, umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Sonorejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, agama Islam, pekerjaan dokter dalam bidang forensik. Apakah benar identitas korban seperti yang tertera? Iya, yang mulia. Baik. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Saya bersedia yang mulia. Baik, ada petugas karyawan untuk mengambil tempat. Silakan berdiri. Mohon saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa bahwa saya sebagai saksi saya sebagai
saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk untuk saksi ahli dan kepada petugas duniawan silakan kembali ke tempat. Saudara saksi ahli, saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena jika saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Baik, jaksa penuntut umum, bisakah Anda memberikan barang bukti kepada hakim? Baik, yang mulia. Baik. Baik, apakah saksi ahli bisa menjelaskan mengenai barang bukti yang diberikan kepada jaksa? Baik, yang mulia. Bukti yang pertama, bahwa terdakwa membatasi hubungan atau interaksi anak-anak dengan keluarga, di mana anak-anak jika kembali pulang ke rumah orang tuanya senantiasa ingin kembali segera bersandar karena relasi kuasa yang dibangun terdakwa, sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan keinginannya dan membuat anak-anak korban merasa takut saat berbicara terbuka dengan orang tuanya sendiri. Yang kedua, bahwa anak-anak tidak pernah diajari tentang norma dan tampak terlihat dirusak secara moralnya, sehingga membuat anak-anak santri terbuai dan selalu mengikuti keinginan terdakwa. Yang ketiga, bahwa anak-anak dibuat atau dipersiapkan untuk seksual grooming, di mana anak-anak dipersiapkan dengan diberikan fasilitas, kenyamanan, kesenangan, serta didoktrin secara berulang-ulang bahwa guru harus dihormati dan diikuti. Yang keempat, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara freeze atau bukan kotak sehingga dapat melemahkan bagian sensitifnya. Yang kelima, bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan rusaknya fungsi otak anak. Yang keenam, bahwa memperhatikan kepentingan untuk anak mengacu pada sistem peradilan anak agar sebaiknya bayi-bayi yang dilahirkan dari korban akan dipisahkan perawatan dari anak-anak korban itu sendiri maupun dari lingkungan keluarga. Apakah Anda bisa menjelaskan hasil visumnya? Baik, yang mulia. Di korban terdapat robekan di selaput udara arah jam 3, jam 4, jam 7, dan jam 9. Hasil pemeriksaannya menyimpulkan selaput udara tidak utuh. Selaput udara sudah tinggal sisa atau sudah pernah melahirkan. Apakah korban memiliki tanda-tanda pemerkosaan? Saya tidak melihat tanda-tanda pemerkosaan ini. Baik, itu sudah cukup keterangan dari saksi ahli terhadap barang bukti yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Saksi ahli diperkenankan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih. Dan untuk saudara terdakwa, silahkan kembali ke tempat duduk yang berada di depan hakim. Baik, apakah terdakwa siap untuk diperiksa mengenai kejelasan dari kasus ini? Siap, yang mulia. Baik, apakah benar terdakwa melecehkan 13 santriwati itu? Benar, yang mulia. Apakah terdakwa sadar saat melakukan perbuatan tersebut? Tidak, yang mulia. Saya mendengarkan ada bisikan goib. Bisikan goib? Seperti apa bisikan goib itu? Bisikan goib itu seperti menurut saya untuk melakukan hal itu. Lalu Anda mengikuti suara-suara goib itu? Benar, yang mulia. Apakah Anda merasa menyesal atas perbuatan Anda? Ya, yang mulia. Saya sangat menyesal. Baik. Saudara tersangka, apakah Anda mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, yang mulia. Apakah ada pertanyaan dan sanggahan dari jaksa penuntut umum? Dan
Penasihat hukum. Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk membacakan tuntutan kepada terdakwa pada sidang kali ini? Kami sudah siap Yang Mulia. Baik, untuk JPU atau jaksa penuntut umum silakan dibaca tuntutan. Mohon izin Yang Mulia. Menyatakan terdakwa Heri Wirawan alias Heri YGD tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persekutuan dengannya yang dilakukan mendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali. Sebagaimana dalam dakwaan prima ini, menjatuhkan pidana terhadap menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh anak itu dengan pidana penjara seumur hidup, menetapkan terdakwa tetap ditahan, membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut. Anak korban Nina Marlina diwakili ibu kandungnya yang bernama Saudari Karwasi sejumlah 75.770.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi secara rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian. Anak korban Sabila Sofia diwakili kakek kandungnya yang bernama Saudari Endang sejumlah 22.535.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Febiola Putri Ningsih diwakili ayah kandungnya bernama Saudara Ayudin sejumlah 20.523.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Rosti Alfiah diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Wahyu sejumlah 29.497.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Dewi Lisa Tiara Putri diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Ayat Saiful sejumlah 8.604.064 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Riani diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Yayan Ruslandi sejumlah 14.139.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Suci Nurulaini diwakili ibu kandungnya yang bernama Saudari Luis sejumlah 9.872.368 sejumlah 9.872.368 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Neng Ratna Dewi diwakili ibu kandungnya yang bernama Saudari Mela Susilawati sejumlah 85.830.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi secara rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Lisa diwakili ibu kandungnya yang bernama Saudari Rohaya sejumlah 11.378.000 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan perhitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Saling Mutiara Hayu diwakili ayah kandungnya yang bernama Saudara Herman sejumlah 17.244.377 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban dari LPSK. Anak korban Intan Renita Putri Cahyanu sejumlah 15.991.377 rupiah dengan pertimbangan penilaian restitusi
kesehatan dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. Menetapkan barang bukti berupa. Mohon maaf, jaksa, karena barang bukti sudah diserahkan pada saya, jadi tidak usah dibacakan. Baik, terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada terdakwa. Apakah saudara mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Untuk hal itu saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara akan memberikan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Tidak ada, Yang Mulia. Baik. Apakah terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Menurut hasil dari keseluruhan sidang kali ini, Anda didakwa dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 yaitu pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 65 ayat 1 KUHP dengan barang bukti dan saksi-saksi yang hadir untuk menguatkan tuntutan jaksa. Kami menuntut saudara terdakwa dengan hukuman mati dan kebiri kimia. Jika terdakwa dan penasihat hukum merasa keberatan dengan putusan sidang kali ini, dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Pada terdakwa, apakah sudah mengerti dengan putusan ini? Baik, Yang Mulia, saya mengerti. Baik. Saudara penasihat hukum, jika terdakwa ingin melakukan banding, mohon dibantu. Baik, Yang Mulia. Baik. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan nomor 989 garing pidana khusus garing 2021 garing PM 1251 atas nama terdakwa Heri Wirawan dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Hakim akan keluar. Hadirin diharapkan berdiri.